Pengertian dasar ilmu pendidikan Islam. Dasar secara bahasa berarti alas, fundamen, pokok atau pangkal segala sesuatu atau pendapat, ajaran, aturan. Mustasfa al-Hulayaini bahwa pendidikan Islam adalah menampakkan akhlak yang mulia di dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air petunjuk dan nasihat, sehingga akhlak itu menjadi salah satu kemampuan meresap dalam jiwanya, kemudian buahnya berwujud keutamaan, kebaikan, dan cinta bekerja untuk kemanfaatan tanah air. Dasar ilmu pendidikan Islam tentu saja tidak didasarkan pada falsafah hidup umat Islam dan tidak didasarkan kepada falsafah hidup suatu negara tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ajaran itu bersumber dari Al-Quran, Sunnah Rasulullah atau selanjutnya disebut sunnah, dan ra'yu, hasil pikir manusia. Pada dasarnya, semua dasar agama Islam akan kembali kepada kedua sumber utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini sejalan dengan pesan Rasulullah agar umat Islam tidak tersesat dalam menjalani hidupnya, sebagaimana sabdanya sebagai berikut: Taroktu fikum amarayni ma yang tamassakum bihima falang tadilu ba'di kitaballah wa sunnati nabi, yang artinya, aku telah meninggalkan padamu dua perkara, jika kamu berpegang teguh padanya kamu tidak akan sesat sesudahnya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Baik, yang selanjutnya yaitu dasar pokok pendidikan Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang terang, guna menjelaskan hidup yang bermaslahat bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua yaitu sunnah. As-sunnah yang secara bahasa atau riko yang artinya jalan. Adapun hubungannya dengan Nabi Muhammad berarti perkataan, perbuatan, dan ketetapannya. Para ulama menyatakan bahwa kedudukan sunnah terhadap Al-Quran adalah sebagai penjelas. Bahkan Umar bin Khattab mengingatkan bahwa sunnah merupakan penjelas yang paling baik. Yang ketiga yaitu ra'yu. Ra'yu, ijtihad pada dasarnya merupakan usaha sungguh-sungguh orang muslim untuk berperilaku berdasarkan ajaran Islam. Untuk itu, manakala tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah tentang suatu perilaku, orang muslim akan mengarahkan segenap kemampuan untuk menemukannya dengan prinsip-prinsip Al-Quran ataupun Sunnah. Selanjutnya, dasar operasional pendidikan Islam. Dasar-dasar operasional pendidikan Islam yang terbentuk sebagai aktualisasi dari dasar ideal. Menurut Hasan Langgulung, ada 6 macam, yaitu dasar historis, dasar sosial, dasar ekonomi, dasar politik, dasar psikologis, dan dasar psikologis. Tujuan pendidikan Islam. Pembahasan tentang tujuan pendidikan secara mendasar merupakan bidang kajian filsafat, khususnya filsafat tentang hakikat manusia dan kedudukannya di tengah dunianya dengan segenap harapan dan kebutuhannya, baik yang menyangkut harapan duniawi maupun ukhrawi. Pengertian tujuan. Tujuan adalah batas akhir yang ditetapkan. Tujuan adalah batas akhir yang dicita-citakan seseorang dan dijadikan pusat perhatiannya untuk dicapai melalui usaha. Dalam tujuan terkandung cita-cita, kehendak, kesengajaan, serta berkonsekuensi penyesuaian daya upaya untuk mencapainya. Dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan ialah batas akhir yang dicita-citakan tercapai melalui suatu usaha pendidikan. Poin selanjutnya yaitu kepentingan tujuan pendidikan. Kepentingan tujuan pendidikan itu ada 5 poin. Yang pertama, tujuan pendidikan merupakan masalah sentral dalam proses pendidikan. Hal itu disebabkan oleh fungsi-fungsi yang dipikulnya. Yang kedua, tujuan pendidikan di suatu sisi membatasi lingkup suatu usaha pendidikan. Dan yang ketiga, tujuan pendidikan mengarah perbuatan mendidik. Dan yang keempat, tujuan pendidikan mengakhiri usaha pendidikan. Yang kelima atau yang terakhir, tujuan pendidikan memberikan semangat dan dorongan untuk melaksanakan pendidikan. Terus selanjutnya,
Substansi pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam dengan merujuk berbagai pendapat para pakar pendidikan Islam. Pendidikan budi pekerti adalah jiwa dari pendidikan Islam, dan Islam telah menyimpulkan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam. Mencapai suatu akhlak yang sempurna adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan Islam. Di samping itu, pendidikan Islam juga bertujuan untuk memperhatikan agama dan dunia sekaligus. Mempelajari ilmu hanya untuk ilmu itu sendiri dan pendidikan kejuruan. Dan selanjutnya, fungsi pendidikan Islam di era modern. Fungsi pendidikan adalah menyediakan fasilitas yang dapat memungkinkan tugas pendidikan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Penyediaan fasilitas ini mengandung arti dan tujuan bersifat struktural dan institusional. Pendidikan adalah merupakan alat pembudayakan umat manusia yang paling diperlukan di antara keperluan hidupnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.